Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan topi dan sweater putih sambil membawa tas lempang. Setelah mendekati motor korban, pelaku terlihat menyerahkan tas yang dibawanya kepada seorang perempuan. Perempuan mengenakan jilbab tersebut diduga istri dari si pelaku, kemudian mengeluarkan alat dari balik pakaian dan beraksi mencuri motor korban. Korban saat itu sedang menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sepeda motor korban didorong sampai depan lorong agar tidak mengeluarkan suara. Berdasarkan rekaman CCTV, ciri dari kedua pelaku dikenali warga. Keduanya merupakan pasangan suami istri dan viral di media sosial. Polisi yang mendapati laporan mendatangi lokasi kejadian di Musola Al-Mubarok di Kompleks Perumahan Gria Karya Sejahtera, Talang Keramat, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Maret sekitar pukul 8:30 malam. Ya, pura-pura habis bensin dia. Memang mungkin payah kan ngehidupnya kan. Kalau pelaku itu bukan orang sini. Setelah dapat informasi dari tetangga lah aja itu, yang perempuan itu tinggal keluarganya di Kenten. Paling kami nanti tindak lanjuti dengan mengarahkan korban untuk membuat laporan di Polsek kami, Polsek Talang Kelapa. Untuk kami cuma untuk TKP awal. Nanti ada setelah laporan masuk buat LP, ada TKP lagi lanjutan untuk memproses laporan sampai pengembangan sampai ya. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Kebakaran ini terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk Desa Muara Karang, Kecamatan Pendopo, 4 Lawang, Jumat kemarin. Kobaran api yang besar dengan cepat menghanguskan rumah warga yang bangunannya terbuat dari kayu. Warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun kobaran api yang besar warga kesulitan untuk memadamkan api. Api baru saja bisa dipadamkan sekitar 1 jam lebih setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 4 Lawang dikerahkan. Terbakar habis ada 5 buah rumah, 2 buah rumah rusak berat. Taksiran kerugian ditaksir lebih kurang sekitar 800 juta. Dalam musibah kebakaran ini, 5 buah rumah warga hangus terbakar, 2 rumah mengalami rusak berat. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 8 rumah di lorong Siliwangi, Jalan KH Azari, Kelurahan 5 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, ludes dilalap si jago merah Sabtu siang. Konstruksi rumah penduduk yang terbuat dari bahan kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan bangunan rumah. Evakuasi pemadaman rumah berlangsung dramatis. Puluhan warga berjibaku membantu pemadaman menggunakan alat pompa air dan ember. Kondisi lorong permukiman penduduk yang sempit membuat petugas harus menarik selang diameter yang panjang dibantu warga. Setidaknya sekitar 9 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang diturunkan. Menurut keterangan warga, api bermula dari sebuah ledakan di salah satu rumah warga. Api merambat begitu cepat, banyak perabot dan perlengkapan rumah warga yang tidak terselamatkan menimbulkan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masih diselidiki oleh pihak polisian ya. Tapi yang jelas, alhamdulillah dari pemadam, kemudian beserta masyarakat, ada juga dari PTBA, dari sungai, bahu-membahu, membantu-membantu. Dapat informasi dari bahwa kebakaran terjadi di Siliwangi. Jadi kita seluruhnya mengerahkan kendaraan pemadam kebakarannya berjumlah 8 orang. Musibah kebakaran ini ditangani Polsek Seberang Ulu 1 Palembang untuk mengetahui penyebab terjadi kebakaran yang meludeskan 9 rumah di Kelurahan 5 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria mengenakan helm dan jaket ini terekam CCTV. Pelaku beraksi di sebuah warung manisan milik Tony, Jalan Pedatuan, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi sendirian mencuri 1 kardus minuman kesehatan saat siang hari. Selain di siang hari, aksi pelaku ini sendiri terbilang nekat dilakukan saat adanya pengunjung di warung. Menurut pemilik warung manisan, pencurian ini baru pertama kali terjadi di warungnya. Ada kendaraan dari sana muter balik. Di sana
Aksi pencurian di warung manisan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kedua orang tersebut mendapat panggilan langsung dari Subdit Propos Paminal Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan di Polres Lubuk Linggau terkait dengan viralnya video yang memperlihatkan dua oknum Polantas dari Kesatuan Polres Lubuk Linggau yang diduga melakukan pungli dan penilangan kepada siswa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lubuk Linggau Utara 2. Atas beredarnya video anggota lalu lintas yang diduga melakukan tindakan pungli kepada anak sekolah tersebut, petugas dari Subdit Propos Paminal Polda Sumatera Selatan terjun ke lapangan untuk memanggil dan memeriksa kedua oknum Polantas dan juga meminta keterangan dua orang ibu rumah tangga yang juga wali murid dari siswa atau pengendara yang ditilang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi, di mana dalam pemeriksaan terhadap kedua orang tua anak sekolah tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada anggota kepolisian dari Satuan Lalu Lintas karena apa yang dilakukan orang tua siswa dinilai membuat buruk citra kepolisian. Kapolres Lubuk Linggau juga mengatakan apabila tidak terbukti anggota polisi tersebut melakukan pungutan liar, maka yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Tindakan hukumnya tadi sudah kita sampaikan ya di atas, bahwa dia mengakui dan sudah menerima backing, dan kita tidak akan nutup-nutupin. Kalau ada anggota saya yang salah, akan saya tindak tegas. Ya, kenapa? Sesuai tupoksi kita. Nah, itu sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Sebelumnya beredar luas video seorang emak-emak terbawa emosi saat anaknya ditilang Polantas karena tidak memakai helm saat berkendara. Caci maki yang dilontarkan membuat dua oknum Polantas ini tidak mau memperlihatkan wajahnya di dalam kamera handphone yang terakhir viral di Jakarta Raya. Sepeda motor milik anak sekolah tersebut ditilang dengan penahanan sepeda motor karena selain tidak memakai helm, siswa sekolah ini juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Dari Lubuk Linggau, Apriansyah Karim, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Flora lima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ya. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu. Ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang?
Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Dugaan penganiayaan terhadap tahanan lapas kelas 2B Kayu Agung Oki oleh petugas sipir viral di media sosial. Pemberitaannya pun menjadi bahan perbincangan dan mencuat ke permukaan. Dugaan penganiayaan tersebut semakin menguat dengan bukti percakapan melalui chatting antara tahanan lapas tersebut yang mengaku jika dirinya telah dianiaya oknum petugas sipir berinisial I. Bahkan informasi yang beredar, aksi penganiayaan juga sempat terekam video. Penganiayaan diduga terjadi dipicu hutang piutang. Tahanan lapas diketahui belum bisa membayar hutang sabu kepada oknum sipir I, sehingga sang oknum sipir nekat memukul tahanan menggunakan tongkat kayu hingga mengakibatkan korban luka dan memar. Sementara itu pihak lapas kelas 2B Kayu Agung menyangkal insiden penganiayaan yang dilakukan oknum sipir. Jadi menurut informasi dan penelusuran dari KKPLP, Bapak Edo, bahwa tidak benar kalau pemberitaan itu terjadi penganiayaan, apalagi terkait motifnya narkoba. Jadi berita itu sama sekali tidak benar dan telah kami telusuri. Berbagai pihak mendesak agar dugaan penganiayaan tahanan lapas yang dilakukan oknum sipir segera diusut tuntas. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggerebek 2 gudang yang letaknya berdekatan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua gudang ini milik tersangka Arjani alias Ujang seluas 1,5 hektar serta milik tersangka Yayan seluas 1 hektar. Kedua tersangka kini diamankan di Polda Sumatera Selatan. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita BBM ilegal dengan total 251 ton solar yang nantinya akan dijual untuk keperluan industri. Polisi juga menyita 38 tangki atau tandon, tempat menyimpan BBM ilegal serta 15 unit truk armada angkutan BBM ilegal. Polisi juga menyita 1 unit truk tronton kapasitas 16 ton milik sebuah perusahaan yang diketahui mengangkut BBM untuk industri. Modus tersangka yaitu membeli BBM hasil sulingan yang didapat dari sumur tambang tradisional di Musi Banyuasin. Sesampai di gudang minyak, kemudian diolah menggunakan zat kimia dengan istilah deep bleaching. Hasil olahan tersebut, minyak kemudian dioplos atau dicampur dengan BBM atau solar murni, biasa disebut dengan solar kencingan. Polisi mengamankan 5 tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang serta sopir pengangkut BBM ilegal. Pemilik gudang AR mengaku dari hasil bleaching dirinya mendapat keuntungan sebesar 30 juta rupiah per minggu. Sampai 30 juta per hari atau per bulan? Per minggu. Berarti per bulan sekitar 80 sampai 120 juta ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Agung Marlianto menyatakan pihaknya juga menyita 2 buku rekening tersangka dengan saldo 17 miliar rupiah. Yang jelas kita temukan di TKP. Nah, atas dasar transparansi perlu kami sampaikan bahwa itu menarik. Ada 2 buku tabungan, yang satu saldonya 6M, satunya 11M. Apakah ini terkait dengan tindak pidana tersebut? Kita akan kerjasama dengan PPATK. Nanti akan kita laporkan, pasti. Para tersangka terancam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan box berisi barang impor ilegal asal Cina yang hendak diselundupkan ke Jakarta dari Pekanbaru menggunakan sebuah mobil box ini berhasil digagalkan unit pidana khusus Polrestabes Palembang Senin kemarin. Ratusan box ini berisi alat elektronik, bal pakaian, aksesoris handphone hingga sepeda motor gede Harley Davidson yang belum dirangkai.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo menyatakan penyitaan barang impor ilegal ini berawal dari laporan intelijen yang menyatakan ada mobil truk box membawa barang impor ilegal dari Pekanbaru menuju Jakarta. Saat di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, mobil tersebut digeledah polisi dan menemukan ratusan box barang ilegal. Saat diperiksa polisi, pihak ekspedisi tidak bisa menunjukkan dokumen resmi dari barang-barang yang dibawanya. Sopir mobil box dan pengurus ekspedisi diperiksa dalam perkara ini untuk menelusuri siapa pengirim dan pemesan barang impor ini. Seperti saya sampaikan tadi, akan mengurai ke hulu dan ke hilirnya. Ke hulunya itu bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ke hilirnya untuk mengetahui siapa pemiliknya barang ini. Karena sampai sekarang baru muncul ini ekspedisi. Ekspedisi pasti kita cek dulu. Karena bersama-sama dengan Pak Dirkrimsus juga kita akan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di. Dari hitungan sementara, negara mengalami kerugian sebesar 10 miliar rupiah akibat penyelundupan barang impor ilegal ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tersangka Zulfikar, warga desa Sarangbulan, Kecamatan Pendopo, 4 Lawang, tak bisa mengelak lagi saat kediamannya digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres 4 Lawang. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku ditemukan ratusan paket ganja kering dibungkus kertas koran yang berada di dalam kantung plastik. Tersangka berikut barang bukti kemudian digelandang polisi ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 319 paket ganja siap edar dengan berat total ganja seberat 1,7 kg, 21 saset obat batuk, dan 1 buah timbangan. Dari pemeriksaan diketahui pelaku menjual paket ganja bersama obat batuk dengan tujuan mempercepat efek halusinasi bagi para pemakai. Terus baru ganja di-mix dengan obat batuk. Jadi yang ini 10.000, ini 10.000, jadi dua ini 20.000. Efeknya berbahaya. Obat ini sudah berbahaya, dicampur ini halusinasi. Jadi yang saya pernah dengar dari masyarakat, korban ini halusinasi mengejar bulan. Kalau malam itu halusinasinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. N di usianya yang sudah renta ditangkap polisi dan mendekam di balik jeruji besi lantaran warga desa Pulau Gronggong, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir kedapatan menjual narkotika jenis sabu. Polisi yang mendapatkan informasi jika kakek-kakek 71 tahun itu kerap melakukan transaksi jual beli sabu langsung melakukan pengembangan penyelidikan. Alhasil pelaku ditangkap polisi saat berada di kediamannya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah kantong plastik yang disimpan dalam dompet pelaku. Kantong plastik itu diduga berisi sabu. 1 kantong plastik lagi bertulisan 200 berisi 3 plastik bening kristal yang juga diduga sabu. Pelaku yang merupakan seorang petani ini pun mengakui perbuatannya. Untuk tersangka N dapat kita amankan berikut dengan barang bukti berupa 1 buah dompet yang berisi 2 buah kantong plastik yang bertulis 50 yang isinya berjumlah 8 paket. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 KUHP. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam,
12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tenter sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Beginilah kondisi jalan di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Kasah. Ruas jalan yang amblas dan nyaris putus, hampir memakan seluruh badan jalan. Bahkan akibat amblasnya jalan tersebut menyebabkan 1 unit kendaraan roda 4 berwarna hitam terperosok dan nyaris masuk sungai. Amblasnya jalan ini diakibatkan karena derasnya arus sungai yang ada di bantaran jalan, ditambah lagi musim penghujan yang mengguyur. Jalan tersebut diketahui merupakan jalan penghubung Kabupaten Ogan Ilir menuju Kabupaten Oku. Selain itu juga sebagai jalan alternatif menuju Provinsi Lampung. Kondisi jalan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat yang menjadi terganggu dan terhambat. Ini dibeneri lah Pak, ini segera dibeneri. Takutnya jalan ini putus, soalnya ini terjang air dari sana tuh kan, karena ini musim hujan. Takutnya ini aksesnya nggak bisa jalan ini Pak. Iya, ini juga itu udah hampir habis tuh jalannya tuh. Harapan masyarakat sini kan minta tolong dengan pemerintah, tolong diperbaiki jalan sini biar lancar hubungan. Pemerintah diminta untuk segera bertindak sebelum memakan korban lebih banyak lagi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya roda 2. Warga Desa Tanjung Terang, Kecamatan Belimbing, Muara Enim memasang pohon pisang di tengah jalan yang berlobang. Jalan yang rusak ini merupakan jalan lintas kabupaten. Pemasangan pohon pisang sebagai bentuk protes warga dan bertujuan untuk penanda terdapat lubang yang cukup dalam dengan diameter cukup lebar. Salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kerusakan jalan menyatakan hampir setiap hari ada warga yang terjatuh saat melintasi jalan ini, khususnya roda 2. Bahkan ada korban yang sempat dibawa ke rumah sakit karena kondisinya parah saat terjatuh. Kondisi jalan yang berlubang ini sudah cukup lama terjadi.
Warga berharap pemerintah mengambil tindakan agar nanti tidak ada lagi korban yang terjatuh akibat lubang dan bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Biar ada peringatan, ada lubang. Masalahnya banyak yang kecelakaan di sini. Tiap hari paling nggak 4 orang yang kecelakaan. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan ini akan semakin parah dan dapat mengancam jiwa. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Satuan Unit Laka Polrestabes Palembang menggelar olah TKP kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMA yang terjadi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dari hasil olah TKP terungkap, jika kecelakaan berawal saat seorang pelajar berinisial MR melaju dan hendak menyalip mobil yang ada di depannya. Namun saat menyalip, korban masuk ke jalur berlawanan dan menabrak sebuah mobil bak terbuka yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu, korban sempat terpental sejauh 10 meter. Korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Namun setelah beberapa jam dirawat, korban meninggal dunia. Mendahului, jadi mobil tersebut tetap di jalurnya. Jadi kendaraan tersebut mendahului kendaraan yang di depan. Oh, motor itu mendahului kendaraan di depannya ya? Oh, nyalip, gagal nyalip gitu ya? Jadi sudah terlalu jadi masuk jalur kendaraan pickup. Oh, pelajar tuh pulang sekolah atau? Iya, pulang sekolah. Motor pelajar tersebut dan mobil bak terbuka mengalami rusak parah di bagian depan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan wat ta'minu, membaca amin. Itu hukumnya sunnah, membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha, lakin as-salatu akad. Di waktu salat, waktu imam membaca waladhdallin, amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin, amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah, di waktu sholat jahriyah. Sholat jahriyah ini sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, namanya sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu sholat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, iza amanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Apabila imam baca waladhdallin, amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila imam membaca waladhdallin. Walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Seandainya ada orang berbarengan baca Al-Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca Al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca Al-Fatihah juga. Bareng, cukup satu kali amin. Untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunahkan berjahriyah. Disunahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau salat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Quran, walaupun tidak satu surah penuh. Tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamilah afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha.
Jadi satu surah walaupun pendek lebih afdal apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna a'toina tiga ayat, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama. Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca tiga ayat. Wa illa fahuwa afdal alal mu'tamad inda Romli khilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap solat rakaat pertama, rakaat kedua baca surah, kecuali solat jenazah. Kalau solat jenazah tidak usah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Solat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau solat yang lain kecuali solat jenazah. Kalau solat jenazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah, solat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum, ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada 2 alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi, dia tidak ada air, atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang, di mana tidak ada debu. Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya 2 alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja, tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rab'i, membaca takbir. Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal. Waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fawajada Nabi SAW raki'an faqala alhamdulillah fanazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yajhala inda ruku inda rafa' minar ruku. Sami Allahu liman hamidah kalau diterjemahkan, Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Kita bangun dari ruku. Wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Di sini disebutkan hatta golu mandawama ala tarki tasbih fil ruku' wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku' tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Kenapa? Karena kalau ruku' tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi babis syahadah. Jadi kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik. Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat al-a'la sabbihisma rabbikal a'la. Ini jadikan zikir di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la jadikan zikir di waktu sujud sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid. Orang yang sholat sendiri juga berzikir itu subhana rabbiyal azim walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buya pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas, masjid di komplek keluarga bayi yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca, bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi, wong tua tadi rematikan. Kita balik maga cadangnya balik ke rumah tadi itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fir ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa tusannu ziyada salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang.
Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih bis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la. Wal akmal fi tasbih fir ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang. Anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat. Orang yang punya hajat silahkan dia panjang-panjang. Panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara 2 sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha. Sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar. Dengan dengkul kita ini sejajar. Litasbih yabsutul yusra. Membentangkan tangan kiri ini dibuka. Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah. Ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wa yakbidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbihah, kecuali musabbihah. Ini namanya musabbihah nih. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jari telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaik bidha. Fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arabnya. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
yang dipahami oleh kita. Artinya akan pergerakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ini ada 53. Ada yang ngatakan 5 tu ini 2, tu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1, 2, 3. Ka'akid salasa wa khamsin. Seperti bilangan 53. Ini 5. Gimana 5-nya tadi? 5-nya mana? Ini nih. Jadi becak 5. Ada yang katakan tidak, bukan itu ini nah. 1, 2, 3, 4, 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1, 2, 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator. Hebat orang dulu tuh, pintar-pintar. Jadi ngitungnya pakai ini, pakai jari ini ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Pakai jari ini. Jadi dia ngitung gini nih. Kalau sekarang enggak gampang, kalkulator. Jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran ngaji, sungguh dia ngaji kita tidur. Jadi yang pintar itu HP. Makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak. Ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, diapalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, diapalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak beli kitab, beli PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP. Ada PDF yang pintar sehingga tidak otaknya kosong, ilmu tidak ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu. Habis itu ilmu masukkan di otak. Habis itu diamalkan. Ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong. Itu bukan ilmu itu. Itu setiap orang bisa, atau orang fasik bisa. Orientalis bisa ngomong ilmu, bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Itu ilmu. Kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jaga benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduk ke makan. Makan pagi, idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Aida. Kemudian di waktu buka, jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu zahabad dhama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca itu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka
lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat, begitu azan langsung makan, padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan, ya enggak? Cuman kita ngamalkan li shaimi farhatan aja. Menjelang buka itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia ngelupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak menyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat. Ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ala yallah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang. Dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Solat-solat sunnah kita lakukan, ibadah-ibadah, ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan, disitulah dapat ampunan yang sangat besar, lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka, diberkahi oleh Allah. Awwalul lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal. Dalam fadhailul a'mal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah. Bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah. Yang ketiga idkun minan nar. Kita sampai pada siap, memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul a'mal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan, tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ibu
Ibu lansia tewas diserang ular piton di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemotor tewas tabrak truk tangki. Forum jurnalis parlemen bagi ratusan takjil. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Seorang warga di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, diserang ular piton sepanjang 6 meter. Korban tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh dililit ular piton. Seorang ibu lansia warga Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, ditemukan warga tergeletak di semak kebun karet dengan kondisi tubuh dililit ular piton ukuran besar sepanjang 6 meter. Saat itu, warga bernama Ibu Ngadiah 45 tahun hendak pergi ke kebun memotong karet. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara orang menjerit minta tolong. Ketika ditelusuri, ditemukan sang Ngadah 50 tahun dililit ular piton. Korban sempat minta tolong karena Ibu Ngadiah tidak kuat dan bergegas pergi minta tolong dengan warga. Sontak warga dan perangkat desa bersama jajaran Mapolsek Bayung Lincir mendapat informasi langsung menuju lokasi kejadian dan mengevakuasi warga yang diserang ular piton. Dia melihat korban itu sudah terlilit separuh badan enggak? Setelah itu dia sempat tersentak bangun, minta tolong Bu Ngadiah, Bu sang Ngadah itu masih minta tolong. Bu Ngadiah cuma bilang, maaf Bu, belum bisa bantu karena aku tidak mampu, aku nyari orang dulu keluar dari warga. Korban dievakuasi ke rumah duka dan jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum di desa setempat. Dari Musi Banyuasin, Edi Lesari, iNews melaporkan. 2 orang pengendara sepeda motor menabrak truk tangki yang sedang parkir di bahu jalan. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat, seorang sekarat. Diduga korban hilang kendali diserempet pengendara mobil saat melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Inilah video amatir warga saat 2 orang pengendara sepeda motor Matic dengan nomor polisi PG2316 AEF berada di kolong truk tangki dengan nomor polisi PG8425NQ. Korban bersimbah darah dengan kondisi 1 orang sekarat, seorang tewas dan sepeda motor ringsek di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Sabtu sore. Kedua korban pengendara sepeda motor merupakan warga Kecamatan Pelaju Ilir, Kota Palembang. Menurut saksi mata, korban melaju mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Soekarno-Hatta hendak mengarah ke Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Tiba-tiba ada mobil warna merah menyenggol sepeda motor yang dikendarai 2 orang korban. Lalu sepeda motor hilang kendali hingga menabrak truk tangki. Sementara itu, mobil merah tersebut kabur. Tadi cak mana dulu kejadian yang kita juga kecelakaan tadi? Aku tadi pas turun jalan, pas dalam truk, jadi pas aku turun bukan. Itu ngomong kejadian habis waruan. Tapi di juga langsung kapar tuh. Jadi ini dia ada mobil merah, mobil pribadi ngempas tuh, ditembak. Jadi motor beat itu mental masuk bawah busuk itu. Polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi 2 orang korban ke Rumah Sakit Siti Hodijah Palembang. 1 orang pengendara motor tewas di tempat. Sementara itu, seorang lagi sekarat dan dirawat intensif medis di rumah sakit. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, diduga karena sang sopir mengantuk, sebuah truk tangki pengangkut BBM menghantam kedai kopi yang berada di pinggir jalan. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang korban luka berat.
Peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Usai maghrib sekitar pukul 18.30, sebuah truk tangki pengangkut BBM bernomor polisi BG8103RU datang dari arah Muara Enim menuju Prabu Mulih, oleng dan keluar dari jalan hingga menghantam satu kedai kopi yang berada di tepi jalan. Suara akibat peristiwa ini langsung membuat warga berhamburan keluar rumah untuk mengetahui hal yang terjadi. Ternyata satu kedai dihantam truk yang mengakibatkan satu korban luka berat, patah tulang bagian kaki dan tangan karena terseret truk. Kedai hancur berantakan serta satu rumah warga juga menjadi korban. Berapa kejadian, Pak? Sekitar habis maghrib. Korbannya? Korbannya satu orang sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk kerusakan? Kerusakan paling di kedai, ada keringan, sama yang satu ini, gitu Pak. Untuk korban satu orang. Truk saat berjalan berlalu ke arah kanan jalan karena menghindari lubang serta pengemudi yang mengantuk. Saat ini sopir beserta barang bukti truk sudah diamankan oleh petugas. Dari masyarakat bahwasanya ada korban yang meninggal, namun itu tidak dibenarkan. Bahwasanya korban itu hanya luka berat dan langsung dibawa evakuasi ke rumah sakit Muara Enim. Demikian. Dugaan dari anggota saya laka itu bahwasanya sopir truk tangki itu terlalu ke kanan dan mungkin agak mengantuk atau tidak bisa mengendalikan, akhirnya menabrak penjual asongan itu. Kedai itu Bang ya? Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dewan Sidak Pekerjaan Minimarket bermasalah, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam
membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, menindaklanjuti laporan warga adanya kerusakan pada bangunan rumah, anggota DPRD Kota Palembang menyidak pembangunan sebuah minimarket di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Bagus Kuning, Palembang. Ternyata pembangunan belum mengantongi izin dan terkesan ilegal. Menindaklanjuti laporan warga, anggota DPRD Komisi 3 Kota Palembang Dapil Pelaju, Firman Sahadi, melakukan sidak pembangunan minimarket di Jalan DI Panjaitan, Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Palembang. Inspeksi mendadak anggota DPRD Palembang ini dilakukan melibatkan sejumlah instansi, baik Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang, BPTSP, Camat, Lurah dan Satpol PP, serta sejumlah warga yang merasa resah terdampak bangunan. Sempat terjadi cekcok mulut lantaran penanggung jawab pekerjaan sempat berkelit dan mengelabui anggota dewan dengan menyebutkan telah mengantongi izin. Namun nyatanya baru mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang saja. Meski banyak barang material bangunan dan para buruh pekerja, anggota DPRD Kota Palembang Firman Sahadi meminta agar pembangunan minimarket seluas 1.290 meter persegi di stop pengerjaannya karena terkesan ilegal. Pembangunan supermarket fresh ini yang ketiga, karena kita tanya ke PTSP ini belum ada izin sama sekali ya, termasuk kalau dibilang ilegal. Langkahnya kita lakukan apa Pak? Langkahnya kita sudah persuasif tadi bahwasanya hari ini kita minta stop dulu daripada nanti kita buat rekomendasi. Percaya, kita ketak itu, karena dia nombok apa nama itu paku bumi buatnya itu kan, ketak jadi sementara waktu itu tak ada ketak, sejak ada bangunan ini ketak. Itu ngapa Pak, khawatir kita bakal rusak Pak? Iyalah, bisa gubuk, mau nimpo kami dewek kan, apa nimpo orang sebelah, tak tahu itu kan. Tidak hanya meninjau lokasi pembangunan tak berizin, anggota DPRD juga melihat bangunan rumah warga terdampak pembangunan minimarket ini. Terlihat sejumlah rumah warga mengalami retak-retak pada bagian dinding rumah. Mengikuti arahan dari anggota dewan Pak. Apa yang kita lakukan Pak? Untuk melakukan penyetopan pembangunan Pak. Pembangunan. Selain itu tadi ada ninjau rumah warga, bagaimana tanggung jawab kita Pak? Ditindaklanjuti Pak. Untuk kendala di lapangan tadi. Kita laporkan Pak dengan pengurus kita Pak. Iya Pak. Dari Palembang, Muhammad Riza Palebi, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih melakukan reses pada dapil pemilihan di masa persidangan kedua tahun 2023. Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga yang akan diajukan pada rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah perubahan mendatang. Jadi itu barangkali pesan kami kalau melaksanakan ini dengan baik. Melalui reses 2 DPRD Kota Prabu Mulih tahun 2023, banyak usulan masyarakat yang belum direalisasikan pada APBD tahun 2023 yang saat ini tengah berjalan. Namun Lurah, Kepala Desa berharap pada anggaran perubahan akan segera dibahas sehingga DPRD dapat membantu merealisasikan usulan tersebut. Wakil Ketua 1 Ahmad Palo dan Wakil Ketua 2 DP Anom mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga akan segera menyelenggarakan pesta demokrasi baik pemilu, pilpres dan pilkada yang mengharuskan daerah menganggarkan melalui APBD. Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memperjuangkan aspirasi yang ada untuk diajukan pada anggaran perubahan yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Sejauh ini kan fisik yang paling banyak usulan dari masyarakat berkaitan dengan baik itu jalan, drainase, maupun pembangunan gedung serbaguna seperti tadi Kades Pangkur tadi menyampaikan. Sejauh
yang prioritas. Yang kurang lebih bagaimana tujuan reses yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat melalui pertemuan pada hari ini. Untuk menjadi fokus kita Pak untuk setelah hari ini reses ini akan dibawa kemana ini? Setelah hari ini mungkin sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah kurang lebih pada 1 minggu depan akan dilakukan paripurna penetapan hasil reses untuk diserahkan kepada pemerintah kota guna ditindaklanjuti. Reses tahap 2 anggota DPRD Prabu Muli tahun 2023 untuk Dapil 1 diketuai oleh DP Anom meliputi Prabu Muli Barat, Rambang Kapak Tengah, dan Prabu Muli Selatan. Dapil 2 meliputi Kecamatan Prabu Muli Utara, Kecamatan Cambai diketuai oleh Ahmad Palo, serta Dapil 3 Prabu Muli Timur dan diketuai oleh Sutarno. Usai melakukan reses pada dapil pemilihan, selanjutnya DPRD bersama pemerintah kota akan duduk bersama untuk membahas APBD tahun 2023. Dari Prabu Muli, Peri Brima, iNews melaporkan. Himpunan Pengusaha KHMI berkolaborasi mendorong para usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Selatan untuk naik kelas. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat didedikasikan untuk para pelaku usaha yang belum bisa mengakses bantuan perbankan. Mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Sumatera Selatan naik kelas, Himpunan Pengusaha KHMI berkolaborasi menggandeng Pusat Investasi Pemerintah di bawah pengawasan Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi skema pembiayaan ultramikro pada para pelaku usaha di Sumatera Selatan. Hasil kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah Kemenku memberikan akses permodalan ultramikro. Dana yang digelontorkan pemerintah pusat ini didedikasikan untuk para pelaku usaha yang belum bisa mengakses bantuan perbankan. Tujuannya agar UMKM bisa menjangkau bantuan dari perbankan dan Sumsel menjadi salah satu daerah penyaluran bantuan program pinjaman UMI. Dalam pendataan awal, ada 600 lebih UMKM yang bisa mendapatkan pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan permodalan. Menyiapkan akses permodalan khususnya bagi pelaku usaha ultramikro di Sumatera Selatan. Dengan harapan fasilitas pembiayaan ini bisa menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum mendapatkan akses dari perbankan. Dan ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha kami bersama dengan Pusat Investasi Pemerintah. Dan kita mulai dari Kota Palembang, Provinsi. Kami dipercaya untuk mengelola dana dari APBN yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Kamru Samad, Ketua Umum HIPKA, bahwa dana itu didedikasikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada para pelaku usaha, khususnya yang belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Dan produknya kami beri nama dengan pembiayaan ultramikro. Kolaborasi tersebut disahkan dalam Memorandum of Understanding HIPKA Sumsel dengan mitra bisnis. Persyaratannya yakni harus memiliki nomor induk kependudukan berbasis online dan UMKM yang sedang mengajukan pembiayaan UMI tersebut tidak sedang mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Forum Jurnalis Parlemen bagi ratusan takjil. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. News Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan berencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Setelah sempat mengalami kekosongan, sayap Partai Perindo di bidang perempuan, Kartini Perindo, akan segera aktif kembali. DPD Kartini Perindo Palembang kembali dibentuk dengan para kader yang siap bersinergi untuk menangani Partai Perindo di Kota Palembang. Para kader Kartini Perindo siap membantu perjuangan Partai Perindo untuk berperan aktif mencapai kemenangan partai dalam pemilu 2024 mendatang. Peran perempuan sangat penting dalam verifikasi pemilu 2024. Kuota 30% bagi perempuan di partai harus terpenuhi, sehingga Kartini Perindo akan berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Para kader Kartini Perindo wajib membantu untuk pemenuhan kuota yang telah ditetapkan. Setelah penyerahan berkas kesiapan, Kartini Perindo menjadi salah satu kekuatan yang akan diandalkan melakukan perbaikan positif di seluruh tingkatan dan siap bersinergi untuk kemenangan partai di pemilu 2024. Kita kedatangan sayap partai, salah satu sayap partai di Partai Perindo, yaitu Kartini Perindo Kota Palembang yang sudah terbentuk full, datang hadir pada hari ini menyerahkan berkas kepengurusan ke DPD Kota Palembang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan dapat bersinergi dengan untuk pemenangan di 2024 nanti. Alhamdulillah, hari ini kami calon pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang berkunjung ke DPD Partai Perindo Kota Palembang. Mudah-mudahan kami bisa bersinergi nanti untuk pemenangan pemilu. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Forum Jurnalis Parlemen DPRD Sumatera Selatan membagikan ratusan bungkus takjil gratis kepada pengguna jalan yang melintas di depan gedung DPRD Sumsel. Warga pun terlihat antusias mendapat takjil dari awak media yang biasa liputan di DPRD Sumsel. Ratusan bungkus takjil berisi kudapan pembuka puasa dibagikan menjelang waktu berbuka puasa kepada driver ojek online, sopir angkot, tukang becak, dan masyarakat yang melintas saat pembagian takjil berlangsung. Tak butuh waktu lama, ratusan takjil yang dibagikan oleh rekan-rekan jurnalis langsung ludes di serbu pengguna jalan yang melintas di lokasi pembagian takjil.
Ketua Forum Jurnalis Parlemen Dudi Oskandar mengatakan kegiatan bagi-bagi takjil gratis merupakan inisiasi dari rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam FJP DPRD Sumsel untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun menjadi bentuk berbagi kepada sesama di bulan penuh berkah ini. Dalam kesempatan tersebut, rekan-rekan FJP menyiapkan 300 bungkus takjil gratis yang dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas. Pak, hari ini apa Pak? Lihat ya Pak. Ya, hari ini kita membagikan takjil gratis dari kawan-kawan Forum Jurnalis Parlemen. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia dan juga dalam mendekatkan kita lebih dekat di bulan suci Ramadan ini. Dan kita berharap dengan bantuan kita ini dan pembagian takjil ini masyarakat bisa terbantu walaupun jumlahnya tidak. Dudi berharap kegiatan berkontribusi kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan di samping tetap mengutamakan kerja-kerja jurnalistik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berpuasa. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.